channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apakah Deuterokanonika tidak termasuk dalam Alkitab. Umat Kristen non-Katolik sering mengatakan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika disebut kitab-kitab apokrif dan seharusnya tidak menjadi bagian dari kitab suci. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat kita pegang. Yang pertama, sebaiknya tidak menggunakan istilah apokrif. Sebenarnya, menurut Santo Agustinus, perkataan apokrif atau apokrifa artinya adalah tidak jelas asal-usulnya, yang berkonotasi dengan buku yang tidak diketahui pengarangnya atau buku yang keasliannya dipertanyakan. Namun secara umum, perkataan apokrif tadi diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi, salah, buruk, atau sesat. Sehingga sebaiknya kita tidak menggunakan kata apokrif karena artinya sama sekali bukan penghalusan kata Deuterokanonika, tetapi malahan sebaliknya, sebab menganggap bahwa kitab-kitab ini tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka sebaiknya kita menggunakan saja kata Deuterokanonika yang terjemahan bebasnya adalah kanon yang kedua atau secondary. Istilah ini dikenal pada abad ke-16, yaitu setelah Martin Luther dan para pengikutnya mulai membedakan antara ketujuh kitab dalam Perjanjian Lama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya yang mereka sebut sebagai proto-kanon. Padahal sudah sejak awal kitab-kitab Deuterokanonika yang termasuk dalam Septuaginta, yaitu kitab suci Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani, yang adalah kitab suci yang dipegang oleh Kristus dan para rasul. Yang kedua, tidak seharusnya kita mengikuti hasil konsili Yane atau Yamnia. Setelah kehancuran Yerusalem di tahun 70, yaitu tepatnya di tahun 90-an, para ahli kitab Yahudi mengadakan konsili Yamnia atau Yane untuk meninjau kanon kitab suci mereka, sambil juga menolak keberadaan Injil yang tidak mereka pandang sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Allah karena mereka menolak Kristus. Konsili ini akhirnya memutuskan untuk juga tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika di dalam kitab agama Yahudi. Kemudian adalah karena adanya nubuat yang begitu jelas tentang Mesias yang tercantum dalam kitab-kitab Deuterokanonika itu, dan nubuat itu digenapi oleh Kristus, yaitu nubuat dalam kitab kebijaksanaan. Namun ironisnya ada sejumlah umat Kristen yang mengacu kepada keputusan konsili Yamnia ini yang telah jelas tidak mengakui Injil dan Kristus. Ketiga, kitab-kitab yang termasuk Deuterokanonika. Kitab-kitab yang termasuk Deuterokanonika ini adalah Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijaksanaan, Sirak, Baruk termasuk tambahan surat Yeremia, tambahan kitab Daniel, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Kitab-kitab tersebut sudah termasuk di dalam kanon kitab suci sesuai dengan ditetapkan oleh Paus Damasus I dalam sinode di Roma tahun 382 dan kemudian ditetapkan kembali pada konsili Hippo tahun 393 dan di konsili Carthage tahun 397. Jika kita membaca isi kitab Deuterokanonika tersebut, tidak ada yang bertentangan dengan isi Alkitab yang lain, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut buruk. Kitab tersebut malah memperjelas apa yang disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama yang lain. Contohnya saja, di tambahan kitab Ester ada uraian tentang mimpi Mordekai, surat penetapan Haman, doa Mordekai dan doa Ester yang jika dibaca dalam kesatuan dengan kitab Ester dalam kanon terdahulu dapat menjelaskan isi kitab Ester secara lebih lengkap dan membuat ceritanya make sense. Di sini jelas bahwa tambahan Ester itu sebenarnya bukan tambahan, tetapi menjadi satu kesatuan dengan kitab Ester. Jadi Gereja Katolik tidak pernah menambah-nambah kitab suci, sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah demikian. Demikian pembahasan mengenai kitab-kitab Deuterokanonika. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.